terkait dengan kritik tersebut ya, penyerapan tenaga kerja rendah, kami perlu sampaikan di sini bahwasanya dengan smelter nikel ini saja, ya, itu penyerapan tenaga kerjanya sekitar 70.000 tenaga kerja. Terus kritik ini semuanya atau kebanyakan ini dari tenaga kerja asing. Nah, di sini kami sampaikan bahwasanya data dari 70-an ribu tersebut hanya sekitar 4 ribuan tenaga kerja asing untuk sektor nikel ini. Jadi lebih banyak, masih lebih banyak eh, tenaga kerja dari Indonesia atau TKI dibandingkan tenaga kerja asing atau TKA. Ya kalau jumlahnya ya, jadi sekitar 70.000 dibanding 4.000, jauh sekali ya perbandingannya. Jadi mungkin ini perlu menjadi masukan juga untuk publik, perlu diketahui bahwasanya ya, angkanya tidak demikian. Kemudian apalagi tadi Pak, strategi pemerintah. Strategi pemerintah dalam menghadapi kritik tersebut, Pak. Jadi hilirisasi tentunya masif untuk Oke, inisiatifnya, namun padat industrialisasi modal tadi ya, tampaknya padat modal. dikesampingkan. Ini tampaknya ya, Pak ya. Enggak sih, enggak. Jadi strateginya nanti untuk sektor-sektor ya, sektor-sektor tenaga kerja yang belum bisa diisi oleh eh, tenaga kerja Indonesia atau TKI, pemerintah di dalam PP 34 tahun 2021 sudah menyiapkan yang namanya mekanisme pendampingan atau penyertaan tenaga kerja pendamping untuk tenaga kerja asing. Di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar bisa terjadi yang namanya transfer of knowledge. Kita memang harus sabar. Semuanya ada fasenya, ada stagingnya, ada phasingnya. Memang ini semua bertahap ya. Kalau masih dari dalam stage awal, tahap awal memang masih melihat banyak sekali tenaga kerja asing. Namun demikian itu nanti secara bertahap ya kita akan bisa melihat bahwasanya itu makin berkurang di satu smelter yang sama ya. Baik. Baik Pak Agung, dampaknya jangka panjang tidak direct impact dan tentunya long term kemaslahatan masyarakat Indonesia juga nanti juga akan semakin baik lagi dengan semakin digencarkannya hilirisasi. Nah Pak, dalam hal penerapan dan implementasi hilirisasi ini Pak Agung, kita ketahui ada gugatan-gugatan dari WTO, negara-negara maju. Ini IMF juga bilang nggak boleh ada larangan ekspor mentah. Kedepannya apa lagi tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan implementasi hilirisasi? Ya, saya kira yang paling utama ya itu tadi yang sudah disebutkan ya, karena tantangan dari negara lain melalui lembaga-lembaga internasional itu tentunya mengandung konsekuensi yang mau nggak mau Indonesia sebagai warga internasional ya, salah satu komunitas internasional dan juga anggota WTO tentunya kita harus merespon juga apa yang sudah menjadi keputusan dari WTO dan juga IMF. Kalau IMF ini masih dalam bentuk rekomendasi Mbak ya, jadi kita pun nanti semuanya tergantung dari bagaimana respon kita untuk menjawab ini, dan hubungan kita dengan IMF bagus sekali. Ibu Sri Mulyani ini juga sangat punya hubungan yang sangat dekat dengan jajaran petinggi di IMF segala macam, tentunya ini bisa dikomunikasikan dengan baik sekali. Nah, terkait dengan tantangan lain, saya kira terkait dengan hilirisasi ini justru ada di internal kita. Internal kita. Selama ini tantangan terbesar di dalam pengolahan industri itu adalah teknologi. Ya. Teknologi yang paling mendasar adalah teknologi paten untuk pengolahan atau teknologi pengolahan atau license untuk pengolahan. Ini yang Indonesia tidak bisa, yang belum punya, sehingga selama ini mengandalkan dari negara lain. Makanya kita melihat banyak sekali untuk membuka satu smelter atau industri besar yang masuk dari luar. Kenapa? Untuk pengolahan itu kita belum mempunyai license teknologinya. Dan ini PR buat kita, PR untuk ke depan. Gimana dunia usaha kita, kemudian dunia akademisi kita, untuk kita dorong agar melakukan riset-riset, khususnya di dunia engineering, riset-riset untuk ya, pengolahan sumber-sumber daya alam mineral atau sumber-sumber daya alam lainnya yang ada di Indonesia. Ya. Kita gali sampai kita bisa memperoleh license teknologinya di Indonesia dan patentnya di Indonesia, sehingga kita bisa mengolah sendiri,
Berikutnya juga selain itu adalah pemodalan. Ya, pemodalan juga kita sangat terbatas sekali. Ke depan perlu didorong agar kita lebih menguatkan lagi untuk investasi itu berasal dari sumber-sumber di dalam negeri melalui konsorsium perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri maupun dengan BUMN di dalam negeri. Baik. Nah, tantangan yang saya kira sangat krusial ya yang kita hadapi. Baik Pak Agung, dan kedepannya kira-kira bagaimana Pak persiapan pemerintah menghadapi sidang banding dari WTO dan juga kelanjutan terkini terkait sidang banding tersebut? Jadi terkait sidang banding kan sudah diputuskan ya bahwasanya Indonesia ya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan artikel 11 GATT, Administration of Tarif ya, Trade and Tarif. Ya. Di sini Indonesia tentunya mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh WTO di dalam sidang panel yang telah memutuskan tadi. Ya. Namun demikian, kita tidak perlu khawatir. Sebenarnya pemerintah sudah memperhitungkan ini semua. Jauh-jauh hari tahun 2020 ketika pemerintah Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor nikel, ya, hal-hal ini sudah masuk di dalam antisipasi yang dirilis oleh pemerintah Indonesia. Yang kira-kira 3 tahun kemudian akan muncul hasil sidang segala macam, ya. Namun perlu kita semua pahami, kita perlu lihat bahwasanya selama 3 tahun itu kita telah berhasil membangun ya 35 smelter yang sudah operasional, ya 30 dalam konstruksi dan 17 lagi ya 17 lagi masih dalam perencanaan. Total nanti akan ada sekitar 82 smelter yang akan dimiliki oleh Indonesia. Bayangkan, dari sebelumnya kita tidak punya, menjadi ada 82 yang akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Ya. Mungkin lebih dari 72.000 atau sekian yang tadi kami sampaikan sebelumnya. Ya, karena sampai dengan 2024 akan ada penambahan. Nah, dan untuk keputusan tersebut, ya kan, itu tidak langsung dieksekusi. Ya. Tentunya kita sedang melakukan banding. Ya. Kita akan melakukan banding melalui arbitrase internasional atau mekanisme lainnya, ya, sampai dengan nanti ini kemungkinan menurut perhitungan kami paling tidak sampai dengan 6 tahun ke depan, bahkan bisa sampai 6 tahun ke depan ya Pak ya?